Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ulumul Quran akan menyampaikan materi tentang Amsalul Quran. Pengertian Amsalul Quran. Amsal secara bahasa yaitu perumpamaan. Menurut istilah ada beberapa pendapat. Salah satunya, menurut ulama ahli adab, Amsal adalah ucapan yang banyak menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan sesuatu yang dituju. Kesimpulannya, Amsalul Quran yaitu menonjolkan makna dalam bentuk perkataan yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh mendalam terhadap jiwa, baik berupa tasbih atau perkataan bebas. Unsur-unsur Amsalul Quran. Adapun unsur-unsurnya menurut balaghah adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada musyabbah, yaitu yang diserupakan. Artinya, sesuatu yang akan diserupakan atau diumpamakan. Yang kedua, harus ada musyabbah bih, yaitu asal penyerupaan. Artinya, sesuatu yang dijadikan sebagai tempat untuk menyerupakan. Yang ketiga, harus ada wajhu asyabah, yaitu segi persamaan. Artinya, yaitu arah persamaan antara kedua hal yang diserupakan tersebut. Yang keempat, harus ada adat at-tasbih, yaitu kata yang digunakan untuk menyerupakan, misalnya huruf kaf. Macam-macam Amsalul Quran. Amsalul Quran terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, Amsal musarrahah, yaitu perumpamaan yang jelas. Amsal musarrahah adalah perumpamaan yang di dalamnya terdapat lafaz perumpamaan. Contoh dari Amsal musarrahah adalah dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan 20. Dan contoh lain di dalam Al-Quran Quran Surah Yunus ayat 24. Yang kedua, Amsal kamimah, yaitu perumpamaan terselubung. Artinya adalah perumpamaan yang tidak disebutkan dengan jelas lafaz perumpamaan di dalamnya, tetapi lafaz itu menunjukkan makna perumpamaan yang indah dan menarik. Contohnya ada dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang terakhir, adapun kegunaan Amsalul Quran yang pertama, untuk mengungkapkan pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat dipahami oleh indera manusia. Yang kedua, untuk memuji orang yang diberi masal seperti firman-Nya tentang para sahabat. Yang ketiga, untuk mengungkapkan kenyataan dan mengkonkret hal-hal yang abstrak. Yang keempat, untuk mengungkapkan makna yang indah, menarik dalam ungkapan yang singkat dan padat. Yang kelima, untuk mendorong giat beramal dan melakukan hal-hal menarik dalam Al-Quran. Yang keenam, Amsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberi nasihat dan dapat memuaskan hati. Allah banyak menyebut Amsal dalam Al-Quran untuk pelajaran. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah membuat bagi manusia dalam Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapat pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 27. Yang ketujuh, agar terhindar dari perbuatan tercela. Contohnya firman Allah tentang larangan bergunjing, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian lain. Yang ketujuh, agar terhindar dari perbuatan tercela. Contohnya, firman Allah tentang larangan bergunjing, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Salah satu di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentu kamu makan masjid padanya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 20.